Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum mulai acara ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini baru saya menemukan dan mencoba untuk berlatih ketika memutuskan konsentrasi siswa. Sebelum melakukan kegiatan, ada 3 hal. Yang pertama itu kita harus fokus terhadap pendengaran. Bagaimana cara mengeceknya? Misalkan ketika kita menyampaikan, apakah siap untuk mengikuti kegiatan? Ketika telinga kita konsentrasi, maka pasti jawabannya siap. Tapi ada juga yang karena mungkin kurang konsentrasi, pendengarannya akhirnya tidak menjawab. Ibaratkan seorang kiai mau menyampaikan tausiah, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian jawabnya tidak tepat. Nah, yang pertama pendengaran. Ketika saya bilang, apakah siap kita mengikuti kegiatan? Jawabannya pasti akan kompak, siap. Ya kan? Apakah kita siap untuk mengikuti kegiatan? Siap. Yang kedua itu adalah fokus mata. Sekarang kita melakukan kegiatan di kelas, siswa itu ada yang meleng kemana saja. Kita fokus. Nah, sekarang kita coba ibu bapak untuk mengikuti apa yang saya tirukan, apa yang saya peragakan. Jadi fokusnya terhadap mata dulu. Nah, sekarang maaf ya, bukan merasa berkuasa karena di depan, tapi kita mencoba, semoga kita bisa menerapkan kepada siswa. Sekarang ibu bapak silakan simpan atau pegang kepala. Kemudian pegang dagu. Selanjutnya pegang mata. Nah, ya. Yang pertama tadi kan pendengaran. Berarti kita harus mengikuti arahan. Kalau yang kedua tadi arahannya bukan lagi pendengaran, tapi terhadap melihat. Terhadap penglihatan. Jadi siswa itu akan meniru apa yang kita lakukan. Bukan kadang-kala kita tadi perintahkan sudah, tapi ketika siswa melihat kita berbuat seperti itu, malah konsentrasinya ada di mata. Jadi ketika walaupun salah, tapi kita melatih konsentrasi mata, walaupun perintahnya salah kita ikutin gitu. Nah, sekarang kita ulangi. Sekarang pegang telinga, pegang pipi, pegang hidung. Oke. Nah, kan itu. Berarti yang kita fokuskan apa? Mata kan? Kalaupun perintahnya pegang hidung, tapi ikuti gerakan yang lain. Gerakannya yang kita lihat fokus mata kita itu berarti kita ke kepala, bukan ke hidung. Karena kalau perintahnya ke hidung berarti yang fokus itu telinga, bukan ke mata gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi permainan yang dulu kita balik, bukan melatih konsentrasi secara keseluruhan, tapi satu persatu gitu.
Tadi kan telinga ketika ditanya siap. Sekarang kita ulangi. Lumayan nih konsentrasinya ibu-ibu ternyata bapak-bapak udah. Sekarang diibaratkan ibu bapak itu adalah siswa dan saya itu guru. Biasanya siswa selalu mengikuti atau meniru apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dilakukan oleh guru. Nah, sekarang pegang dagu, lalu pegang hidung, pegang kepala. Ibu deh. Kalau dewa itu kumaha? Nah, oke. Berarti kan Pendirian. iya yang dilihat itu betul. Jadi fokusnya ini yang dilihatnya. Pendirian itu. Nah, jadi apa yang saya peragakan tadi merupakan itu salah satu contoh sebelum ke materi yaitu disiplin positif. Jadi di sini disiplin. Nah, iya betul. Jadi kita fokusnya ke mata. Ketika perintahnya misalkan, hey, kamu nyapu. Nah, kan si anak perintahnya tuh berarti lewat kuping kan kalau kita perintahnya suara. Tapi kalau kita melakukan menyapu, pasti si anak melihat dengan mata, oh iya bapak dulu juga nyapu, jadi saya juga ikut. Nah, kan seperti itu gitu. Jadi ada fokus, konsentrasi. Nah, di sini dari pembelajaran modul 1.4 yaitu materinya tentang disiplin positif. Ini merupakan salah satu aksi nyata yang nanti akan diupload ke LMS ya, dan mungkin ke PMM juga. Nah, ini tim dari apa yang dipaparkan oleh saya. Yang pertama itu adalah Pak Yuyu. Pak Yuyu ini sebagai fasilitator. Kemudian Pak Gajar Pitakin yang sudah 2 kali kita ketemu. Alhamdulillah beliau welcome dan tetap semangat memberikan yang terbaik. Ini saya yang mungkin udah gak ganteng lagi ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Silakan, apakah dari teman-teman ada yang mau menuju doa? Ya, silakan. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak atas pemimpin doanya. Nah, agenda yang akan disampaikan yaitu aksi nyata, yaitu tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, lalu segitiga restitusi. Nah, sebelum ke materi yang lebih jauh lagi, di sini ada sebuah bacaan, kemudian ada sebuah gambar tangan yang mengepal. Ketika ada 2 orang, yang satu mengepal, yang satu ingin membuka, pasti dua-duanya akan mempertahankan keinginan. Yang ingin membuka pasti ingin, wah, ningali. Tapi yang satunya mempertahankan. Nah, begitulah kodrat manusia. Jadi ketika memiliki problem atau memiliki sesuatu, apalagi yang berharga, pasti ingin menutupinya atau ingin jangan sampai orang lain itu tahu. Nah, ini banyak di sini. Jadi menjaga benda tersebut pasti dengan sekuat tenaga. Malahan kita suka lihat anak-anak yang sampai berkelahi karena ingin mempertahankan hak miliknya atau benda yang dimilikinya.
kalaupun kita sekarang ya seperti itu. Kadang-kadang ketika kita ujian atau mengerjakan sesuatu, ketika yang lain minta, kita tahan. Nah, di sini ada miskonsep tentang makna kontrol. Jadi makna kontrol itu kita pasti ingin melakukan yang namanya kontrol terhadap murid, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan. Nah, di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid. Sebelum pemaparan dulu ya, waktu materi sebelumnya tentang apa? Mereka masih ingat materi sebelum yang ini yang kemarin waktu saya presentasi? Ayo. Tentang Ayo. Tentang pada minggu kemarin ya. Nah, ini tentang ingat nih yang kemarin, yang waktu presentasi kemarin. Efek dia. Ayo. Kegiatan kelas Tentang isi guru penggerak ya. Nah, itu pernah dibahas sedikit bahwa ilustrasi guru mengontrol murid itu salah. Jadi diibaratkan kita itu ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bisa waktunya itu untuk waktu yang lama, misalkan 1 minggu atau 3 minggu, tapi itu keyakinan kelas ya. Tapi setiap hari kita bisa mengubah dalam keyakinan, dalam kesepakatan kelas pun itu kan ada kata-kata yang tidak boleh. Misalkan tidak boleh membuang sampah, tidak boleh jangan, ya kan? Nah, itu berarti posisi kontrol kita di sana itu guru tidak dapat memaksakan, tapi yang lebih bermakna itu ya dengan kesadaran sendirinya. Nah, ini ada 4, yaitu ilustrasi mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efek dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini merupakan miskonsep atau konsep yang salah. Jadi kita itu nggak boleh memaksakan kepada siswa, kamu tuh harus seperti ini, kamu tuh harus paham dengan cara seperti ini. Tapi guru itu memberikan kebebasan. Misalkan satu contoh dalam materi penjumlahan. Kebetulan saya merasa ilmu saya masih kurang untuk penjumlahan, jadi saya mencoba menggali lagi lebih jauh bagaimana konsep penjumlahan atau operasi hitung itu yang mempermudah. Akhirnya saya menemukan sebuah metode operasi hitung yang mungkin ibu bapak baru dengar ataupun sudah mendengar tapi lupa, yaitu metodenya metode gasing. Ada yang pernah metode gasing? Gasing itu yang kita tahu kan permainan gitu kan? Nah, itu kan gasing. Nah, gasing yang memutar. Nah, ini ada metode matematika menggunakan gasing.
Kemudian untuk penjumlahan kita biasa menggunakan ke bawah kan. Lalu ada yang langsung ke samping, ada yang ditawar. Nah, saya mencoba mencari tahu berbagai cara, berbagai metode supaya si anak itu enggak kita plot, enggak kita paksakan harus seperti ini. Ada metode gasing, nanti kita belajar itu hanya dengan melihat, insya Allah lebih mudah. Nah, selanjutnya bahwa penguatan positif positif, efektif dan bermanfaat sangat terasa ketika kita sebagai guru datang pagi, kita bisa memberikan motivasi kepada siswa. Ayo, Bapak datang pagi, kenapa kalian siang? Ada apa? Nah, akhirnya secara sadar si anak pun akan Bapak dulu juga datangnya suka pagi-pagi, masa saya siang? Nah, tapi kalau kita balik, ketika siswa datang pagi-pagi, kemudian kita siang, maka siswa pun akan mungkin berbalik perilakunya, mengikuti siapa? Mengikuti kita sebagai pedomannya atau kita sebagai tauladannya. Makanya ketika di materi tentang Ki Hajar Dewantara filosofi itu kan guru itu sebagai Inggarso Suntulodo, menjadi tauladan. Nah, kalau gurunya baik, ya insya Allah saya juga akan terus berusaha menjadi baik. Nah, di sini pasti akan berefek positif. Ketika gurunya kreatif, yakin siswanya juga kreatif. Ibaratkan tadi kita fokus terhadap mata, apalagi siswa yang memang akan melihat secara nyata, bukan imajinasi, tapi yaitu yang konkret. Nah, ini bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah. Betul sekali. Pada masa-masa masih kanak-kanak atau mungkin sekarang pun, ketika emosi kita belum matang, orang lain ketika mengkritik kita pasti kita emosi. Satu contoh, karena itu aku sekolah. Itu sebuah kritikan walaupun simpel kan, tapi kita berpikirnya, kok macet air? Karena kan seperti itu. Nah, jadi apalagi ketika siswa itu kita beri kritikan, maka emosionalnya itu kemungkinan besar akan terganggu. Akhirnya ketika emosionalnya terganggu, maka si siswa pun akan merasa takut ketika kita suruh mengerjakan sesuatu atau mengerjakan soal di depan. Ayo kamu. Akhirnya dalam dirinya, nggak mau Pak. Atau dalam dirinya, hayang baretoge disalahkan ku guru nanate. Nah, akhirnya muncul rasa trauma. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebetulan saya 5 bersaudara di rumah, ya. 5 bersaudara itu ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, saya sendiri dan adik. Karena merasa kakak pertama itu paling dewasa, akhirnya menguasai dah. Sorangan teh ada urang. Nah, kita pun di sini itu nggak boleh adanya pemaksaan kepada teman ataupun siapa yang di bawah kita, nggak bisa, karena itu memiliki hak yang memang kita bisa menyampaikan ataupun kita bisa menahan. Nah,
konsepsi tentang makna kontrol ini yaitu oleh Dr. William Glasser, yaitu psikiater dan pendidik. Nah, selanjutnya nih, ini yaitu mengubah paradigma stimulus respon. Di sini ada stimulus dan teori kontrol. Realitas, kenyataan atau kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya itu bahwa kita itu emang beda. Jadi bukan berarti sama materinya, sama juga penyampaiannya, tapi ketika walaupun sama materinya, misalkan satu contoh tentang penjumlahan, maka teorinya pun itu mungkin yang ini dengan cara menggunakan jari, yang ini menggunakan semua ada alat-alat yang berbeda. Itu memang kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Satu contoh, saya memiliki gambar struktur organisasi kelas 4. Gambarnya yang kalian yang ibu bapak lihat itu sama, tapi fokusnya itu beda kan? Mungkin ada yang lihat si sudutnya, mungkin ada yang lihat fotonya, mungkin ada yang lihat nama-namanya. Jadi itu adanya perbedaan. Nah, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Sebelumnya udah diulang bahwa kita itu nggak bisa mencetak siswa, karakter siswa itu sesuai apa yang kita inginkan. Karena ada diagram gunung es, itu gunung es yang atasnya cuma sedikit, bawahnya di dalam laut yang tidak terlihat itu sangat luas, sehingga potensi yang ada pada siswa itu kita nggak bisa paksakan kamu harus menjadi pilot misalkan, tapi pada dasarnya si anak itu nggak mau, atau pada dirinya itu nggak mampu, atau bukan itu yang saya inginkan, maka akan terjadi sebuah masalah juga. Jadi kita itu sebagai guru itu hanya sebagai penuntun, bukan penuntut. Kalau penuntun, ketika kita punya anak dituntun, dituyun, berarti kan ketika si anak mau di sini, oke di sini di kanan. Ketika mau di kiri, oke di kiri. Tapi kita nggak bisa memaksakan. Ketika si anak mau lari, kita tarik. Mungkin anak tersebut akan cedera, dan yakin si anak tersebut nggak mau dituyun lagi sama kita. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul. Ini sebetulnya yang kita mungkin masih belum sadar, termasuk saya juga, orang lain bisa mengontrol saya. Secara emosional, bukan orang lain yang mengontrol saya, tapi diri saya sendiri. Bagaimana dan harus seperti apa saya, bukan orang lain. Misalkan ketika kita menyuruh pada orang lain, kamu silakan buat lukisan. Ketika kita memberikan kebebasan kepada si anak, pasti si anak ada yang gambar bis, ada yang gambar gunung, ada yang gambar laut. Nah, berarti si anak diberikan kebebasan kan? Hanya Anda yang mengontrol. Jadi si anak itu mengeluarkan, mengontrol dirinya. Nah, saya tuh ininya tuh menggambar gunung. Tapi kalau misalkan kita tekankan ya, mengontrol, salah satu contoh dalam pelajaran. Ayo anak-anak, sekarang buka buku gambar kalian, kemudian gambar gunung. Yakin ketika si anak yang biasa di rumah menggambar
kendaraan karena senangnya kendaraan, yakin bingung. Jadi kita nggak bisa mengontrol, jadi hanya siswa. Makanya Ki Hajar Dewantara itu nanti di selanjutnya itu akan adanya kemerdekaan. Nah di sininya selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada opsi-opsi selanjutnya. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi model berpikir menang. Nah ini makna disiplin. Bapak pendidikan kita semua, yaitu Karbun. Kalau kata Bapak fasilitator ini, beliau ini adalah seorang Karbun dalam bidang pendidikan, yaitu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi diri kita harus berusaha mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalaupun tidak, ya kita mendengar kritikan dari orang lain supaya apa? Membangunkan atau menumbuhkan karakter disiplin pada diri kita. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara makna disiplin itu. Kalaupun makna disiplin itu emang sebetulnya luas. Nah selanjutnya ini dikatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini kita disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi makanya dalam aturan pun kan tidak ditulis tata tertib kelas, tapi sekarang diubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kan seperti itu. Nah tata tertib itu berarti kan sebuah pemaksaan tuh, pemaksaan yang tadi masuk ke miskonsep. Nah di sini jadi memiliki motivasi internal, berarti dalam dirinya, supaya dengan sadar siswa itu, oh saya itu emang kalau berbuat seperti itu nggak disiplin. Akhirnya kalau dengan kesadarannya maka tidak akan ada efek yang ditimbulkan. Nah, memerlukan disiplin kita motivasi eksternal, memiliki dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun yang bisa mereka mardika iku jarwanya norak mung lepasing pangreh ni uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Jadi selain kita membuat perintah kepada orang lain, tapi pun kita harus bisa memerintah kepada diri sendiri. Kalau kita tidak yang berbuat, maka tidak akan ada. Karena saya masih ingat apa yang disampaikan oleh orang tua saya, bahwa Allah itu tidak akan mengubah satu umatnya kalau umatnya tidak mengubah dirinya sendiri. Seperti itu ya Pak Haji ya. Jadi pada dasarnya kembali lagi kepada diri kita. Yang lain itu cuma memberikan masukan atau memberikan pendapat. Tetap yang eksekusinya itu diri kita sendiri. Nah, di sini. Lalu manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Apakah kita butuh makan? Butuh. Apakah kita butuh kenyamanan? Ternyata kebutuhan manusia itu walaupun dasarnya 5, ketika kita dijabarkan banyak sekali. Satu contoh, saya ingin motor,
Udah punya motor 1, pengen 2. Udah punya 2, pengen 3. Kan terus. Nah, sini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa terima. Rasa terima, kemudian dipedulikan, lalu berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Ketika kita, contohnya dalam masyarakat saja, ketika kita dikucilkan, apakah kita merasa nyaman? Tidak kan? Tidak. Kemudian rasa diterima, apa yang kita sampaikan dianggap sepele aja. Mungkin kita pun nggak ingin tahu rasa kasih sayang yang lain. Kemudian penguasaan, harga diri. Setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya harga diri. Tapi harga diri itu diibaratkan harga cabai. Jadi harga cabai itu fluktuatif kan, naik turun. Harga diri pun sama. Bagaimana emosi kita atau bagaimana kemampuan kita mengendalikan emosi tersebut. Kemudian kebebasan, pasti kita ingin mendapatkan kebebasan. Apakah itu dalam mengemukakan pendapat, apakah itu dalam menyampaikan saran dan kritikan, ataupun yang kelima, kesenangan. Jujur, sampai saat ini pun saya masih terobsesi dengan kesenangan. Satu contoh, ketika waktu-waktu senggang, saya pasti menyempatkan yang namanya game e-sport, yaitu Mobile Legends. Jujur, masih kena ya. Jadi setiap manusia itu pasti ada kesenangan. Contohnya, Pak Nono. Contohnya karena senangnya mancing, pasti nyempatin. Kapan? Wah, mancing lah, baik. Atau apa, pasti setiap manusia walaupun usianya sudah lanjut pasti membutuhkan yang namanya kesenangan. Nah, apalagi kita suka humor, kemudian kita tertawa, itu yang dibutuhkan simpelnya. Nah, dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan itu motivasi internal, tujuan, prinsip, disiplin positif. Nah, jadi ada faktor eksternal, dan internal. Jadi kalau internal itu kembali lagi pada penghargaan diri sendiri. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebetulnya yang paling bermakna pelajaran ini buat saya sendiri. Ya. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2000. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan kita yang yang memecahkan solusi masalah itu, tapi siswa itu sendiri, ya, atau individu sendiri yang menyelesaikannya. Nah, ini hukuman. Hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu berupa fisik dan psikis. Ketika zaman dulu saya masih ingat, ketika datang kesiangan, itu biasanya disuruh berdiri di depan lapang upacara, disuruh menghadap, kemudian disuruh hormat kepada bendera merah putih yang kemungkinan selama 30 menitan. Betapa pegelnya. Tapi sekarang itu nggak boleh seperti itu. Apalagi kita menghukum
anak, karena tadi akan ada rasa dendam terhadap kita. Nah, lalu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Lalu restitusi, proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti yang sudah saya peragakan dengan siswa kelas 5 Nopal, ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini identitas gagal, kemudian identitas sukses. Nah, hukuman itu akan membuat sebuah kegagalan, tapi disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi, itu bisa berakibat sukses. Karena bukan kita yang menentukan hukuman itu atau sifat dan sikap siswa itu, mereka sendiri. Nah, itu sama. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan fisik ataupun verbal. Hasilnya itu siswa yang merasa terus-menerus dihukum, diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Satu contoh nyata waktu kelas 5 yang mereka salah satu murid A, ketika dia nggak bisa, akhirnya dia kabur. Nah, karena memang udah nggak bisa memotivasi diri sendirinya kalau kita menghukum. Nah, makanya mengubah pemikiran kita bahwa menghukum itu bukan solusi, menghukum itu bisa menurunkan kepercayaan diri, kemudian merasa tidak aman, tidak nyaman di lingkungan sekolah. Akhirnya pastilah kita ketika memberikan informasi kepada siswa, ayo besok tes perkalian. Ketika nyampe sekolah si anak nggak bisa, akhirnya kamu tuh bodoh, udah berdiri di depan. Besoknya kenapa si anak nggak sekolah? Alasan, Pak izin sakit, 2 hari Pak izin sakit. Terus karena ini ya tidak ada kenyamanan, adanya rasa takut. Jadi kita nggak boleh menghukum. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang. Ketika siswa terlalu sering atau tidak ada yang diberikan perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres. Ketika siswa salah, kemudian kita dicap, kamu tuh salah, maka siswa itu akan mentalnya akan terganggu, akhirnya bisa mengakibatkan stres. Jadi kita tuh nggak boleh, tapi kita itu harus memiliki solusi. Bagaimana cara memecahkannya? Ya kita komunikasikan. Kita nggak bisa, misalkan kita punya anak, misalkan saya punya anak kelas 6. Ketika dia ada berbuat yang salah, saya langsung hukum. Kamu tuh salah. Ini cara membuat ini tuh jangan seperti ini. Maka suatu saat ketika si anak punya keinginan untuk membuat hal yang tadi dilarang, yakin mau dilaksanakan. Yakin tidak akan dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi adanya rasa stres di pikirannya, gak mau karena disalahkan. Nah, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, disinilah kita jangan sampai adanya
melihat adanya dinding memisah. Apakah itu antara anak dan ibu, kakak dan adik? Tidak. Tapi di sini ada waktunya kita sebagai teman. Orang tua mungkin perlu curhat daripada ke orang lain, udah ke anak. Tapi bukan berarti curhat itu kita menambah beban. Tapi kita pun harus pintar, bagaimana nih, saya tuh punya masalahnya seperti ini, bagaimana caranya? Coba curhat ke anak. Bapak tuh punya masalah seperti ini, ceritakan begini-begini, apa solusinya? Kira-kira ada solusinya enggak? Kalau enggak ada, cuman mendengarkan pun kita pun udah senang. Begitupun ketika anak mengalami masalah, atau ketika anak tidak sesuai atau punya masalah, maka disinilah tugas kita sebagai orang tua itu sebagai teman. Ketika kita ini aja, ketika kita dengan teman ada permasalahan itu enak kan curhat, wah minggu gak masalah deh, masalah nanti ya masalah duit deh, udah gini enak kan? Karena di sana posisi kita itu emang sebagai teman, adanya keterbukaan. Nah, jadi posisi kontrol resolusi yang tinggi itu adalah teman. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Iya, adanya rasa senang. Kemudian yang keempat itu adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Kita di sini kadang melihat, aduh, itu budak teh micin sampah padu baik. Tapi kurang ditinggalkan banyak, dilihatin, yakin si anak itu akan merasa, aduh, ditinggalkan dulu, ada perubahan. Nah, ini mengawasi, pemantauan ya, atau mengawasi. Dan diibaratkan kerja seorang pengawas sekolah ya. Pengawas sekolah itu kan enggak ujung-ujung daftar ke sekolah gini, tapi mereka mengawasi apa sih kegiatannya. Saya cuma memantau, ngasih masukan ya, seperti itu. Tugas guru pun akan seperti itu ya, dalam posisi kontrol ini. Yang kelima itu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Manajer, sebagai manajer itu kan pasti pemimpin, ya. Nah, baru 30 menit ya. Motivasi eksternal. Nih, identitas gagal, penghukuman, membuat orang bersalah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Tadi yang disampaikan ya, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, kalau kamu tidak melakukan, maka saya akan menyuruh kamu push up. Hasilnya, siswa itu akan menjadi seorang pemberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Banyak yang akan seperti itu. Ketika saya sendiri saja ngalamin yang namanya dendam. Masih ingat kepada guru waktu SMP, saya bukan tidak mengerjakan, konsentrasi kurang. Telinga saya ketika dipanggil, saya nggak nyaut, diam. Almarhum semoga Peri panggil langsung pakai korek, dijilat, cenawat. Sampai ke airnya masih kena inget nggak bekas anjir. Jadi hati tak bawa kayak tadi kebukaan. Nah, pasti akan ada rasa pendendam. Gitu.
Nah, kapan itu hilangnya? Allah, kembali lagi kepada diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Nah, itu kemudian membuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan di dalamnya. Ya, urang teh kecewa. Sorangan teh kudu nama kieu nyampe jet. Akhirnya urang geus resep ka sorangan, urang kecewa pisan. Geus menganggap dari urang bapak. Wah. Akhirnya maka akan menyembunyikan dan menyangkal. Pasti nggak bohong. Karena apa? Karena tadi adanya rasa kecewa. Oh, urang teh mau ngecewakeun ya ke bapak ieu teh. Jadi si anak teh akhirnya nggak bohong, gitu kan? Nah, kan seperti itu. Nah, ini yang suksesnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Udah lakukan untuk bapak. Ya, sudah nanti bapak bantu bereskan. Nah, tapi dengan cara seperti itu, maka si anak akan ketergantungan. Lah, kayak gini beresin bapak, gitu kan? Nah, kita itu nggak boleh sebetulnya hal seperti itu, walaupun berhasil sukses tapi kurang. Kemudian menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian apa konsekuensi ketika kamu melakukan itu? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini maka menyesuaikan bila diawasi. Contohnya ada informasi besok aya sidak, akhirnya wah sidak diawasi lah udah kuat. Nah, jadi akan berusaha seperti itu. Maka ketika tidak ada yang mengawasi, maka akan bebas. Akhirnya ini. Nah, yang terakhir nih, posisi kontrol manager, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, kemudian apa kamu yakini hal tersebut. Jadi terus diibaratkan kita itu sebagai seorang polisi yang menginterogasi, tapi hasilnya itu bukan penghukuman, tapi bagaimana menguatkan watak dan karakter peserta didik. Nah, pun sama lewatnya capek. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda ya. Makanya ketika tadi di awal itu kenapa sih tidak tata tertib kelas? Kalau di upacara yang tadi baru kita laksanakan itu kan tata upacara susunan, berarti kan. Nah, mengapa tidak peraturan kelas? Sini ada jawabannya. Nah, jadi mengapa kita tidak peraturan kelas menggunakan helm pada saat mengendara roda 2 motor? Ini berarti aturan kan? Mengapa kita tidak memiliki aturan tentang penggunaan masker dan misalnya ini aturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Lalu, nah ini salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas. Tadi kalau tadi menggunakan helm itu kan peraturan. Kalau di sini itu adalah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Satu contoh, kelas 6 itu keyakinan kelasnya yang pertama itu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu kan secara universal, tapi menjaga kebersihan itu mungkin kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya, apakah itu lingkungannya, apakah itu di kelas atau di sekolah atau di masyarakat. Nah, jadi secara universal ya. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Betul, nggak perlu banyak-banyak nyampe sabara. Yang penting mah bisa dalam satu kalimat itu makna yang terkandungnya itu banyak. Misalkan dalam tadi hal kebersihan. Tuh. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi enggak dalam 1 tahun seperti itu enggak. Jadi disesuaikan. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas nih. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Enggak banyak kan? Cuman ini aja. Kemudian kelas 5. Lalu bersikap positif, senantiasa menjadi senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen. Nah, dari kedua contoh keyakinan kelas ini, itu kan tidak ada paksaan kan? Jadi memang harus benar-benar merasa merdeka. Apalagi keyakinan kelas 7 ini contoh. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik lainnya. Ini satu, hormat. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan terima dan dimiliki. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, lebih penting lagi nih segitiga restitusi. Pernah membahas sedikit dengan Pak Eka ya, Pak Eka? Iya. Segitiga restitusi. Jadi mengembalikan. Nah, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan komunikasi dengan siswa. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ini. Kalau kamu punya alasan mengapa melakukan itu, apa cara yang lebih baik? Satu contoh gini. Ketika ada seorang siswa yang suka melakukan pemalakan, bukan berarti kita harus menghukum dia, tapi kita panggil anak tersebut. Ayo ngobrol sama bapak. Bapak ada yang laporan nih bapak bahwa kamu itu melakukan pemalakan. Kenapa kamu melakukan pemalakan? Nah, jadi ada pertanyaan. Misalkan karena uang jajan saya kurang pak. Emang berapa kamu dikasih uang jajan? 10.000 pak. Sedangkan kita tahu teman-teman yang lainnya pun 10.000. Akhirnya memang kamu ini uang 10.000 kok bisa cepat habis, sedangkan teman-teman kamu yang lain, nah berarti kamu ada yang salah. Kita paparkan kesalahannya di mana, tapi bukan menjudge. Nah, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari bertujuan untuk mengidentifikasi identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Jadi menstabilkan. Misalkan seperti tadi yang malah kamu tuh malah wajar karena kamu nggak bisa melakukan manajemen terhadap uang jajan kamu. Karena kan seperti itu. Ibu bapak juga pernah melakukan. Nggak mungkin ya. Ibu juga bapak
ibu bapak juga pernah melakukan pembalakan. Oh, nggak bisa kan? Tapi mungkin untuk hal-hal yang lain gitu. Cuman ini konsepnya pertanyaannya seperti ini gitu. Nah, terkecuali ibu-ibu, bapak-bapak dipalak ibu istri ya gitu. Dan istri-istri pun mengalami pembalakan terhadap bapak-bapak dalam suaminya. Nah, itu benar cerita ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan. Satu contoh tadi, kenapa kamu melakukan pembalakan? Karena uang jajan saya habis. Karena tidak bisa manage, akhirnya pagi-pagi misalkan jajan es dengan lauk seenaknya. Ketika yang lain masih ada, dia udah habis. Nah, nih. Lalu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Selanjutnya kesimpulannya, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam persoalan. Next, disiplin positif. Makna disiplin positif, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Belajar mengontrol diri. Apakah kita bisa mengontrol diri? Insya Allah. Sama saya pun insya Allah. Dan terus berusaha mengontrol diri. Nah, ini bagiannya mungkin nanti bisa di print out ya untuk berbagi-bagi. Iya. Tadi kita mengawali kegiatan itu dengan berdoa. Maka mengakhirinya pun ditutup dengan doa. Silakan kepada salah seorang. Ya. Terima kasih Pak Ferry dan motivasi buat kita semua ya. Dan diakhiri mungkin kita sebelum menutup kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Eka sudah memimpin doa ya, doa penutup. Sekian dari saya, semoga kita bisa terus berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Ferry tentang budaya positif sangat menginspirasi dan membuat saya tergugah untuk melakukannya di berbagai lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Semoga Pak Ferry terus menginspirasi untuk budaya pendidikan. Semangat terus Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry yang telah memaparkan materinya. Sangat banyak sekali pelajaran yang didapat terutama guru-guru SDN Cilangkap. Semoga kedepannya banyak yang mengikuti guru penggerak. Semoga kemajuan pendidikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ferry sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat tentang disiplin positif. Saya akan menerapkan konsep ilmu tersebut dan akan diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pak Ferry yang telah memberikan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Cilangkap serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama
terutama di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.